Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya kali ini? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, insya Allah dalam video kali ini kita akan belajar kandungan atau makna dari surat At-Tin. Ya, semoga setelah kalian menonton video ini, kalian bisa memahami makna atau kandungan dari surat At-Tin ini dengan benar. Sehingga nanti kalian bisa menjelaskan baik kepada teman-teman ataupun kepada siapapun ya tentang makna dari surat At-Tin ini. Oke, sebelum mempelajari makna atau kandungan dari surat At-Tin, kita harus mengetahui terlebih dahulu identitas dari surat At-Tin. Surat ini dinamakan At-Tin karena diambil dari kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya adalah buah tin. Surat At-Tin ini adalah surat yang ke-95 dalam Al-Quran. Ya, jumlahnya adalah 8 ayat ya, dan ini termasuk golongan surat yang turun di Mekah atau disebut juga surat Makkiyah. Nah, sekarang kita akan masuk ke arti dari Quran surat At-Tin dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi buah tin dan buah zaitun. Dan demi bukit Sinai. Dan demi kota Mekah ini yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Quran surat At-Tin ayat 1 sampai 8. Di ayat yang pertama Allah menyebutkan demi buah tin dan buah zaitun. Allah Subhanahu wa taala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi At-Tin dan zaitun. Ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya. Allah bersumpah dengan ciptaannya ini tentu ada maksud dan manfaatnya. Seperti dalam surat Al-Asr, ya, Allah bersumpah dengan waktu. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Di ayat yang kedua Allah menyebutkan dan demi bukit Sinai. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia. Gunungnya setinggi 2.285 meter. Ini juga dikenal dengan nama Jabal Musa atau Gunungnya Nabi Musa. Karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi Rasul. Nah, pada malam Mi'raj Rasulullah SAW berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut. Kemudian di ayat yang ketiga, dan demi kota Mekah ini yang aman. Kota yang aman adalah kota Mekah Al-Mukarramah. Ya, kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Ya, kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Ya, kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, Allah bersumpah dengan 3 ayat ini, ya, ada buah tin, buah zaitun, kemudian Gunung Sinai, dan juga kota Mekah. Ini berhubungan dengan Nabi Ulul Azmi, ya, yaitu yang pertama, tempat adanya buah tin dan zaitun yaitu Baitul Maqdis. Ya, tempat diutusnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Bukit Sinai yaitu tempat Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa dan Imran alaihissalam. Dan yang ketiga, negeri Mekah yang penuh rasa aman, tempat diutusnya Nabi kita Muhammad SAW.
Nah, kemudian di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk yang lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan juga nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Malaikat juga tidak memiliki nafsu dan jasmani. Begitu pula jin yang tidak memiliki jasad. Nah, sehingga manusia ini adalah makhluk yang sebaik-baiknya bentuk. Nah, oleh karenanya, manusia harus mampu menjaga keseimbangan yang dimilikinya, agar supaya menjadi mulia. Apabila manusia mengutamakan nafsunya, maka ia akan turun derajatnya seperti hewan. Selain rohani, manusia dibekali dengan akal pikiran, agar supaya dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Di ayat yang kelima, Allah berfirman, kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya atau neraka. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia, sekalipun mereka sempurna, tetapi dapat turun derajatnya menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya apabila telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasul-rasulnya. Nah, kemudian di ayat yang ke-6, Allah berfirman, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Nah, di sini orang-orang yang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Contohnya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gemar bersedekah, ikhlas menolong, dan lain sebagainya. Orang yang demikian itu insya Allah akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Nah, di ayat 4-6 ini ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama, manusia diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya yang sempurna. Kemudian ia akan masuk ke dalam neraka. Ya, ia masuk ke dalam neraka dikarenakan ia tidak mau taat kepada Allah Ta'ala dan enggan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Yang selamat dari neraka adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. Sedangkan tafsiran kedua dari ayat yang tadi, ya, manusia diciptakan dalam keadaan kuat ketika muda, lalu dikembalikan di usia tua dalam keadaan lemah. Ya, akan tetapi tafsiran ini ya ditentang oleh Ibnu Katsir ya bahwa ayat-ayat tersebut maksudnya adalah sama seperti Quran surat Al-Asr. Yang maksudnya adalah ia dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya itu, maksudnya dijadikan orang yang merugi. Ya, yang tidak merugi hanyalah orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian di ayat yang ke-7 Allah berfirman, maka apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan yang buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah Subhanahu wa taala sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah Subhanahu wa taala itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa dan kehinaan. Kemudian di ayat yang ke-8 atau ayat yang terakhir Allah berfirman, bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mengetahui sebagus-bagus pencipta dan pengatur segala urusan. Allah Subhanahu wa taala yang memberi keputusan atas segala persoalan. Tiada perbuatan walau sekecil atom pun yang dapat terlepas dari pengadilannya. Pengadilan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembuat keputusan. Dan di akhirat nanti kita akan mendapatkan pengadilannya sesuai dengan apa yang kita lakukan di dunia. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Ia senantiasa mengingatkan agar manusia tidak lupa diri
Jika ternyata manusia masih melakukan dosa, maka karena keadilannya, manusia akan menanggung akibat dan pembalasan atas dosanya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan kenikmatan bagi orang yang menjalankan syariatnya. Nah, di sini maksudnya Allah tidak akan membiarkan manusia begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Jadi tak mungkin pula Allah membiarkan mereka tanpa diberi pahala dan tanpa diberi hukuman. Nah, itu adalah penjelasan Quran Surat At-Tin dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Kesimpulannya, Surat At-Tin ini terdapat dalam urutan yang ke-95 dalam Al-Quran. Surat At-Tin terdiri atas 8 ayat, diturunkan di Mekah, maka dinamakan juga Surat Makkiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui surat ini bersumpah dengan menyebut ciptaannya, yaitu demi tin dan demi zaitun. Ya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang boleh bersumpah dengan ciptaannya ini. Kemudian negeri yang aman adalah Makkah Al-Mukarramah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yaitu terdiri atas jasmani dan rohani yang seimbang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan bahwa manusia itu bisa menjadi hina apabila tidak beriman dan beramal soleh. Ya, manusia menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bila beriman kepada Allah dan juga beramal soleh. Nah, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan bukti-bukti kebenaran hari pembalasan, namun di antara manusia masih ada yang mendustakannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil dan bijaksana terhadap manusia dan makhluk lainnya. Itulah adik-adik penjelasan makna dan kandungan surat At-Tin. Semoga kalian bisa memahami isi kandungan dari surat At-Tin ini. Sekian saja penjelasan dari kakak. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Kakak akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.